Halo Sobat Agri, jumpa lagi di Suara Agri bersama saya Dini Rahman. Kali ini kami berada di Kelurahan Kebon Baru, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan. Tepatnya di lokasi pertanian hidroponik milik pemuda atau Karang Taruna Kebon Baru. Nah, pandemi COVID-19 bukan jadi alasan buat kamu bermalas-malas dan tidak berkarya. Contohnya saja ini, baru 2 tahun beroperasi sejak awalnya ada pandemi COVID-19 di Indonesia. Sekelompok pemuda di lingkungan Kebon Baru ini merintis usaha pertanian hidroponiknya. Nggak usah panjang lebar, kita tanya langsung sama Ketua Karang Taruna Kebon Baru, Mas Ainul Yakin. Ya. Mas Ainul Yakin. Nah, ini tadi kita udah sempat keliling-keliling, kita lihat-lihat. Ya. Pertanyaan saya tuh mungkin mewakili dari pemirsa. Ya. Gimana awalnya dulu kepikiran bisa ada ide atau menginisiasi bisnis pertanian hidroponik? Ya. Jadi bukan di awal sih, pertengahan di tahun 2019 kita pernah ada pengajuan rak hidroponik dari Dinas KPKP Provinsi DKI Jakarta. Akhirnya Kebon Baru, teman-teman Kebon Baru, Karang Taruna Kebon Baru melakukan itu tuh, minta untuk pengajuan alat hidroponik itu. Alhamdulillah kita sudah ada hidroponiknya. Itu pertama sekali tuh ya alat hidroponiknya. Setelah dari situ kita mulai menanam dan hasilnya kok seru, menarik gitu. Dan cara menanam seperti ini seakan-akan seperti pemuda banget gitu. Yang nggak lelah, yang nggak capek, yang nggak memakan waktu lama. Dan dari situ akhirnya kita kumpulkan teman-teman di Kebon Baru ini terdiri dari 14 RW dan alhamdulillah semuanya Karang Tarunanya ada. Dan di sana kita sama-sama mensosialisasikan tentang yang namanya hidroponik. Dan tanggapan mereka terhadap kita itu tentang hidroponik, responnya itu sangat baik. Dan akhirnya jelang beberapa waktu, beberapa bulan, kita coba untuk memberikan pelajaran tentang hidroponik. Dan teman-teman akhirnya mau. Dan setiap RW, dari 14 RW itu ada kurang lebih ada 6 RW. Dan juga nggak cuma 6 RW Karang Taruna aja yang menjalankan, tetapi di situ juga ada warga yang antusias untuk melakukan cara menanam seperti ini. Nah, dari situlah, dari 6 RW kita mencoba nih atas bantuan lurah kita pada saat itu dan juga penyuluh KPKP Kecamatan Tebet, kita disodorkan, maksudnya kita diajarkan untuk coba maju ke retail gitu, coba berani dengan tantangan. Karena kalau kita menjual di masyarakat bagus, ada plus minusnya. Begitu juga kalau kita jual di retail, di modern juga pasti ada plus minusnya. Akhirnya kita coba di retail, karena kan kalau retail itu sistem kontinu. Setiap minggu yang mana kita itu posisi ada tantangan khusus harus rutin ya? Benar, ada harus rutin. Sedangkan pada saat itu rak hidroponik kita masih sedikit, masih minim. Akhirnya kita mencoba untuk memberanikan diri, kita berangkat. Kita membuat MOU dan alhamdulillah kita di ACC. Nah, sebelum ngomongin ke retail nih, waktu awal-awal menggerakkan pemuda-pemuda sekitar atau dalam Karang Taruna ini, ada kesulitan nggak? Ada kendala-kendala nggak? Atau misalkan penolakan, ngapain bertani gitu? Nggak musim banget di tengah kota lagi ngomongin tani. Ada nggak kendala seperti itu? Kalau itu sih pasti ada. Karena yang namanya pemuda itu, apalagi kan petani itu kan mindsetnya petani apa sih gitu. Nah, sedangkan kita itu ada di kota, yang mana pemuda-pemuda di kota itu ya tahulah kota besar seperti apa kan pergaulannya, cara kesehariannya seperti apa. Tapi kita di sini hadir untuk melakukan edukasi petani gitu. Penting tuh edukasi petani ke masyarakat kota khususnya milenial. Betul. Dan di sana juga teman-teman menganggapnya petani apa sih gitu. Yang tahu petani siang-siang dia itu kalau kata orang dulu nandur tanah kotor-kotoran segala macam. Nah, kita di sini itu nggak kotor-kotoran lagi, nggak, ya pokoknya menarik lah. Berusaha merubah mindset mereka, pola berubah pikir mindset, mereka. benar. Nah, dulu menyikapi itu langsung menyerah atau terus mengedukasi, akhirnya mereka yang tadi menolak akhirnya ikut? Sebenarnya sih kalau menyerah sih enggak, tapi kita itu buktikan dengan hasil ya, pelan-pelan dari ya. Hasil kita itu. Setelah kita sudah masuk ke retail dan juga ada sedikit lah pemasukan, kos untuk kita, dan mereka itu mulai melirik. Ternyata kok petani di Jakarta itu kok asik dan juga bisa menghasilkan. Nah, pertengahan 2019 waktu itu, Ya. kenapa kepikirannya bertani hidroponik?
bukan ternak lele dulu atau ternak ayam? Kenapa? Apa sempat cari-cari referensi atau seperti apa, Mas? Ya, sebenarnya itu dari pertama banget kita kan dapat truk hidroponik. Dan juga kita tahu tentang ilmu pengetahuan edukasi itu ya hidroponik gitu. Ditambah lagi ada salah satu anggota kita, dia itu adalah dari lulusan pertanian. Jadi alhamdulillah walaupun kita minim dengan ilmu pertanian, Dibantu sama dia tuh. dibantu dari akademisi mereka itu. Nah, kalau nggak salah ini, usahanya Mas Ainul sama teman-teman kelompok Karang Taruna Kebon Baru ini Ya. sudah tembus di pasar modern retail, ada 2 atau apa dia? Iya, kita sudah masuk ke dalam 2 retail, 2 pasar modern. Yang pertama Glael, itu kurang lebih kita sudah setahun lebih untuk kerjasama dengan retail Glael. Skala besar tuh rutin kirim Iya, terus ya? rutin, Per minggu ya? seminggu 2 kali pengiriman. Betul. Dan Alfresh kita alhamdulillah kemarin minggu ini, kalau nggak salah kemarin hari Senin, kita sudah mulai pengiriman perdana. Dan itu Dahsyat. akan berlanjut, continue gitu. Dahsyat Sobat Agri, dari tempat seperti ini dikemas, kemasannya menarik, masuk ke pasar modern yang orang-orang nggak nyangka awalnya Iya. dari sini. Nah, Betul. itu perjuangan awal, bargaining atau tawar-menawar masukin barang itu susah nggak waktu itu? Wah, itu sulit banget emang. Apa yang membuat mereka yakin untuk terima? Yang membuat mereka yakin, pertama kita itu putra daerah dari asal Kebon Baru, yaitu Kecamatan Tebet. Dan retail itu adanya di Kecamatan Tebet. Dan kita atas nama putra daerah, dan juga kita ada bantuan dari pemerintah khususnya lurah dan juga penyuluh KPKP Kecamatan Tebet, kita didorong untuk bisa masuk ke sana. Tapi jangan salah Sobat Agri, meskipun ini usaha dari putra daerah, standarnya pertanian ini sudah standar mengikuti standarnya pasar-pasar modern tersebut. Betul. Salah satunya bebas pestisida, Ya seperti betul, itu Mas ya. sehat banget itu pasti. Sehat banget. Nah, ini memang menarik sekali. Dan tempatnya bukan hanya di sini loh. Iya. Ada 6 tempat yang masing-masing produksinya berapa, Mas? Ya, setiap masing-masing RW itu memiliki lubang tanam itu yang berbeda-beda. Tetapi dari setiap masing-masing RW itu setiap minggunya itu bergiliran. Kadang minggu ini RW ini, minggu ini RW ini, minggu ini RW ini. Jadi setiap bulannya itu nggak berhenti, nggak terputus gitu, Pak. Ini tanamannya satu macam aja, pakcoy semua atau variasi tuh? Oh, kita ada yang bervariasi, ada yang satu macam. Itu Apa aja tuh kira-kira? kalau kita untuk masuk ke pasar modern itu kita tiga jenis tanaman. Pertama pakcoy, yang kedua bayam, yang ketiga kangkung. Ketiga itu sih yang kita selalu kontinukan untuk pengiriman ke retail. Nah, bukan hanya soal bertani dan berdagang, Iya, ternyata tempat ini juga menjadi pusat edukasi. betul. Sobat Agri, pusat edukasi tidak tanggung-tanggung. Mahasiswa dari Institut Pertanian Bogor dan dari UGM, termasuk ada juga yang dari Kalimantan dan lain-lain. Iya, betul. Rata-rata yang mereka cari itu apa, Mas Ain? Ya, mereka kemarin itu kebanyakan studi banding sih. Studi banding ya? Ya, karena banyak media yang sudah meliput kita. Dan sudah meliput, akhirnya mereka melihat dan mereka tertarik dengan kondisi Kebon Baru saat ini, khususnya digarap oleh teman-teman Karang Taruna. Setelah dilihat, kayaknya untuk bahan-bahan pembelajaran, materi segala macam, itu bagus. Akhirnya mereka itu datang kemari gitu. Selama ini kan mereka hanya taunya teori gitu Ya, ya, taunya baca-baca teori, buku. benar. Ini tempat praktik yang bisa dicontoh Betul. gitu ya. Nah, kira-kira hanya sekedar sayur mayur kah yang dikelola oleh kelompok tani Kebon Baru ini? Ternyata enggak ya Mas ya. Sekarang udah mulai Nah, ada jadi kita itu ada olahan pasca panen. pasca panen itu apa misalnya? Pasca panen maksudnya kan kalau kita sayuran mentah ini kita kirim ke retail, ke Retail. pasar modern. Tetapi kita ada olahan pasca panen. Salah satunya ada jus pakcoy, ada keripik bayam, ada lagi yang namanya nugget bayam. Sudah ada semua itu? Ada. Dijualnya di mana? Kalau untuk itu kita open PO. Pre-order Jadi- dulu ya? Pre-order. Jadi Pesan dulu baru dibikinin? benar. Kalau di RW 12 itu ada yang namanya sayur bayam. Apa tuh? Sayur bayam, apa namanya? Bakso bayam. Bakso? Bakso bayam. Bakso yang biasanya berbahan dari daging tuh bayam bahannya? Bayam dia sayuran. Uh. Ada bayam, pakcoy campur dengan jagung. Dan Campur. enak itu rasanya. Hasilnya ya? Iya. Wah, perlu kita coba tuh. Kita pengen tahu tuh realisasinya seperti apa. Nah, Mas Ainul, ini kan seiring waktu terus berjalan nih. Ya. Bisa berkembang, bisa juga nanti ada kendala-kendala. Kira-kira langkah-langkah apa yang Mas Ainul yakin dan teman-teman Karang Taruna ini lakukan
mengantisipasi misalkan ada cuaca buruk atau apa, mengantisipasi gagal panen dan lain-lain seperti itu? Untuk mengantisipasi gagal panen, ya kita dari hasil penjualan itu kita selalu memodifikasi lah. Oh, modifikasi. jadi memperbaiki infrastruktur. Benar. Ya. Jadi suatu saat nanti kita nggak tahu, misalkan sekarang udah masuk musim penghujan nih, misalkan ada badai atau angin kencang, kita sudah memperkuat ini nih Rangka baja ringan rangka-rangkanya. Itu dan juga kualitas airnya juga kita perhatikan setiap hari gitu. Jangan sampai nutrisinya itu berkurang atau lebih gitu. Ini salah satu kendala pemirsa di luar sana nih Sobat Agri. Sebenarnya mudah atau sulitkah beraktivitas seharian dengan alat-alat seperti ini? Misalkan harus ada mesin kah, pompa air kah, atau apa seperti apa, bisa dijelaskan? Ya. Kalau kita sistem cara berhidroponik pasti beda dengan cara kita nanam di tanah. Beda. Kalau nanam di tanah ya mau nggak mau kita setiap hari tuh harus nyiramin, harus cangkul dulu. Kalau bahasa orang dulu namanya nandur lah gitu ya. Semprot pestisida. Semprot segala macam. Tapi di sini tuh kita cukup semai, masa semainya udah masa waktu kita pindah kemari. Karena kan kita paling ngecek air aja sih. Karena airnya udah langsung ngalir gitu. Otomatis ya. Iya. Udah ngalir, ya paling kita seminggu sekali atau beberapa hari kita ngeliat air aja. Kalau misalkan airnya sudah mulai menipis, kita isi lagi. Gitu. Oh, ini bukan pakai mesin? Enggak. Manual? Ada sih mesin air buat naikin airnya ke atas itu. Nah, Mas Ainul, ini kita perlu motivasi buat generasi muda di luar sana dari Mas Ainul nih, khususnya agar mereka terinspirasi bergerak di bidang pertanian seperti yang Mas Ainul dan teman-teman Karang Taruna Kebon Baru lakukan. Silakan Mas Ainul kalau mau dikasih sepatah, dua patah, mungkin hal-hal yang menginspirasi lah. Ya. Untuk pemuda, umumnya untuk di luar sana dan juga khususnya ada di Kebon Baru, pemuda itu emang sulit-sulit gampang. Kalau kata Soekarno itu, beri aku 10 pemuda maka aku akan guncang dunia gitu kan. Nah, emang pemuda itu banyak tantangannya. Tapi bagaimana caranya kita itu merobos tantangan itu untuk mendapatkan hasil yang memuaskan. Karena kita berani berbuat dulu, hasil itu hasil belakangan. Yang penting prosesnya kita nikmati dulu. Proses gitu. dulu ya. Iya, betul. Saya tadi sempat terlewat nih. Ini butuh vitamin-vitamin khusus nggak? Misal semacam pupuk dan lain-lain. Oh iya. Kalau di hidroponik ada yang namanya vitamin atau nutrisi. Nutrisinya itu adanya namanya abemik. Nah, itu khusus buat sayuran. Ada juga abemik buat buah-buahan, juga ada. Sifatnya harus disemprot atau cukup tabur di air saja? Kita cukup tabur di air aja. Gitu. Cukup ditabur di air, nanti beberapa hari kita lihat airnya apakah udah berkurang. Kalau berkurang kita isi tambah air, tambah nutrisi lagi gitu. Baik, Mas Ainul, kita menunggu gebrakan-gebrakan lainnya. Ya, karena kalau soal sayur-sayur hidroponik ini, kita nggak ragukan nih, sudah terbukti. Buktinya 2 pusat perbelanjaan modern besar lagi menerima produk-produk dari sini. Kita tunggu nih hasil-hasil dari, sekarang ada lele ya? Iya, lele, ada lele. Rencananya nanti selain lele mau apa? Ya, untuk saat ini kan kita di hidroponik dulu nih alhamdulillah sudah bagus dan kita sudah merambah nih mencoba ke lele. Ini masih uji coba dulu ya? Masih uji coba ya. Tapi kemarin kita sudah mulai panen, cuma nggak banyak sih hasilnya karena baru uji coba. Dan juga lahannya juga saya kira belum membadai lah kalau buat peternakan ikan gitu. Oh iya. Baik kalau gitu Mas Ainul, terima kasih banyak ya, atas waktunya. Sama-sama. Sukses terus dan semoga teman-teman di bawah naungan Mas Ainul juga semakin sukses. Amin. Terima kasih ya. Sama-sama.